واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Ibu-ibu yang saya muliakan, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan afiat sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, dan juga kepada kita semua yang mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun Hijriyah. Kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah, bulan di mana saudara-saudara kita telah berada di tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga kita bisa menyusul mereka tanah suci, amin amin ya rabbal alamin. Haji itu ibadah yang wajib tapi bagi orang yang mampu. Yang gak mampu gak diwajibkan, dan wajibnya hanya sekali, gak harus bolak-balik. Mentang-mentang punya uang bisa berangkat, fisik mampu bolak-balik haji, enggak. Ada tulisan dari guru kita Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub namanya. Beliau salah satu pakar hadis. Almarhum Kiai Ali Mustafa Yaqub menulis buku judulnya Haji Pengabdi Setan. Kok bisa gitu? Kenapa itu hajinya bolak-balik sementara tetangganya di kanan kiri masih ada miskin? Haji berangkat berapa Bu sekali berangkat? Haji berangkat minimal 30 juta. 30 juta itu yang paling rendah, nunggunya udah puluhan tahun sekarang. Kalau mau langsung berangkat itu ratusan juta, bisa 200-300 juta. Buat haji mending buat dibagi-bagiin gitu ya. Ada tetangga kita yang masih miskin gitu, ada yang berpikiran seperti itu. Tapi bagi orang tertentu ya, haji itu memberikan suasana yang berbeda. Saya belum pernah haji, sama pengen juga haji. Apa kepengenannya? Karena banyak cerita yang saya baca, di antaranya misalkan saya belum siap gitu. Ada orang namanya Asrul Sani, salah satu budayawan, sastrawan. Saya belum siap, dikasih tiket gratis untuk berangkat, tapi saya belum siap. Cuman dipaksa akhirnya berangkat. Udah di Mekah, bolak-balik nggak mau ke masjid, masih belum siap hatinya. Tapi ketika ngelihat Ka'bah langsung, masalah itu hilang semua katanya. Masalah hilang semua. Tiba-tiba nggak inget apa-apa, pokoknya tenang banget. Mungkin ini yang dirasakan banyak orang kaya gitu ya, bolak-balik haji itu kayak gini. Rasa di rumah itu nggak enak, sementara di sana ya Allah tenang. Itu bagian dari ibadah haji. Dan sholat di Masjidil Haram lebih mulia, lebih banyak pahalanya ketimbang sholat di masjid biasa. Tapi kita walaupun misalkan gak bisa haji, belum bisa haji, bisa mendapatkan pahala-pahala ibadah haji. Apa? Antaranya sholat di masjid, baca Quran, terus
Ada satu amalan yang dikasih orang tua saya. Setiap kali mau tidur, coba baca hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali sebelum tidur. Bangun-bangun kayak ibadah haji gitu pahalanya. Jadi itu. Dan ibadah haji, ya haji itu bagian dari ibadah yang wajib. Tapi haji bagi yang mampu. Haji itu sekarang aja masih luar biasa, tantangannya banyak. Dulu lebih-lebih, apalagi perempuan. Sampai ada yang tidak mewajibkan haji bagi perempuan. Karena mohon maaf, banyak kejadian yang tidak enak, pelecehan dan sebagainya. Di kapal 6 bulan ibu, di kapal laut 6 bulan. Nah perjalanan dulu kan pakai kapal laut gitu ya, pakai kapal layar, nggak pakai minyak, masih pakai layar gitu. Nunggu angin, arah anginnya gimana gitu. Di situ ada banyak kejadian yang nggak enak gitu. Terus dulu seperti sekarang kan ada pandemi gitu ya, COVID. Dulu juga ada. Dulu tuh wabahnya kolera. Wabah kolera ini ketika sama kayak kita sekarang suruh karantina. Nah ini orang-orang haji ini suruh karantina. Di karantina itu suruh lepas pakaiannya. Nah itu kata kiai-kiai para ulama dulu, udah perempuan gak boleh haji lagi karena dilecehkan seperti itu sama pihak Belandanya. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa ibu-ibu sekalian, ibadah itu wajib, bukan cuma haji. Ibadah itu apa aja yang bernilai pahala bisa jadi ibadah. Masak ibu-ibu ibadah. Jalan-jalan misalkan pagi ini niat untuk menyehatkan badan, ibadah. Karena sungguhnya manusia dan jin diciptakan tidak lain hanya untuk ibadah. Ada ayat Qur'annya dalam surat Az-Zariyat disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini perlu diperhatikan bahasanya juga. Wa ma khalaqtu, dan tidak sekali-kali saya menciptakan al-jinna, yaitu ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, supaya mereka itu jin dan manusia itu beribadah kepada menyembahku. Nah, di sini ada urutan kenapa kok jin dulu baru manusia, yaitu menunjukkan bahwa jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Iblis tentu lebih dulu daripada Nabi Adam. Iblis sudah ada di surga, Nabi Adam baru setelahnya. Kemudian iblis cemburu kepada Nabi Adam dan sebagainya ceritanya. Iblis itu juga ada yang menyebut bagian dari jin, ada yang menyebut bagian dari malaikat. Jin lebih dulu. Nah, yang ingin saya tekankan ibu-ibu sekalian, di sini diksi atau kata yang digunakan itu liya'budun. Bisa aja Allah Subhanahu wa taala pakai diksi yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lil ibadah, misalkan. Kecuali untuk ibadah. Kan maknanya sama. Ibadah-ibadah juga. Tapi Allah enggak menggunakan lil ibadah, tapi liya'budun. Kenapa? Karena ya'budun itu merupakan kata kerja. Kata kerja. Sementara ibadah itu kata benda. Kata kerja itu menunjukkan keaktifan. Jadi kita harus bergerak. Artinya ya'budun itu kalau dimaknain secara lengkap ya, kecuali liya'budun, supaya mereka semua beribadah secara aktif.
beribadah secara aktif. Jadi ibadah terus menerus, dan kata itu juga kata kerjanya berupa kata kerja fi'il mudhari. Dalam bahasa santri itu ada kata kerja itu terbagi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi untuk masa lampau, masa yang lalu, yang sudah lewat. Fi'il mudhari untuk masa yang sekarang dan yang akan datang. Nah, di sini ya'budun itu fi'il mudhari masa sekarang dan akan datang. Artinya manusia, jin dan manusia itu diciptakan untuk ibadah sekarang dan secara terus menerus sampai nanti, sampai meninggalnya. Gitu. Apa sih makna ibadah sesungguhnya? Ibadah itu mengesahkan Allah. Ibadah itu menundukkan diri di hadapan Allah. Makanya kalau sholat disunnahkannya nunduk, lihatnya ke bawah, jangan lihat kanan kiri ini temannya gimana gitu, atau lihat ke atas gitu, enggak. Kami misalkan saya di kalangan santri itu kalau ngadep kiai pasti nunduk. Apa ya? Tidak ada aturan resmi, tapi itu bagian dari apa ya? Norma dusun gitu. Kalau melihat langsung wajah orang yang lebih apa istilahnya, lebih terhormat gitu. Ya sama juga ibu-ibu sekalian kalau sholat, kalau ngadep Allah kan ngadep, kita kan ngadep Allah ya kalau sholat itu. Nah, di antara kesopanannya itu ya nunduk, enggak ngadep langsung. Seolah-olah kita kalau sholat itu berhadapan langsung dengan Allah. Allah itu ada di depan kita. Jadi kalau posisi demikian, nanti kita akan nunduk senunduk-nunduknya gitu. Karena bagian dari kesopanan kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah disebutkan dalam kitab ini, kitabnya Al-Imam Ghazali. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu seorang ulama dari Persia. Imam Ghazali menulis kitab Minhajul Abidin, tangganya orang-orang yang ahli ibadah, judulnya gitu. Terus kemudian dijelaskan lagi secara rinci oleh Kiai Haji Ihyan Ihsan dari Jampas Kediri. Nah, di sini disebutkan bahwa annal ibadata samaratul ilmi. Ibadah itu buahnya ilmu. Ibadah itu buahnya ilmu. Jadi kalau nggak punya ilmu, ya mana mungkin bisa ibadah. Sholat gak ada ilmunya, ya nggak bisa sholat. Bahkan mungkin nggak diterima. Beberapa ibadah yang tanpa ilmu itu tertolak. Kita melaksanakan sholat tapi nggak tahu ilmunya, bisa jadi tertolak. Kita melaksanakan haji nggak tahu ilmunya, ya akhirnya batal haji. Nggak tahu rukun haji, nggak tahu wajib haji, nggak tahu sunnah haji, rukun sama wajib juga nggak tahu bedanya. Ya gimana mau diterima ibadah kita? Nah, ini juga penting, bahwa ibadah kita, sholat kita harus berdasarkan ilmu. Mana sih sholat yang wajib itu? Takbir wajib enggak? Takbiratul ihram wajib, tapi takbir bainal arkan, takbir di antara dua rukun, mau sujud, mau duduk, mau berdiri, wajib enggak? Enggak wajib, sunnah. Nah, itu juga perlu kita ketahui. Banyak banget hal yang enggak kita ketahui, tapi itu penting dan kita laksanakan padahal, tapi nggak tahu bahwa itu sebetulnya apa sih. Nah, yang penting nggak apa-apa itu dianggap wajib semua di dalam sholat, itu nggak apa-apa.
Kecuali nganggap yang wajib jadi sunnah itu nggak boleh. Tapi yang sunnah dianggap wajib tidak masalah. Oke ya. Jadi ibadah merupakan buahnya ilmu. Makanya banyak banget ibu hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu lebih mulia ketimbang orang yang ahli ibadah. Banyak banget. Kenapa? Beda. Ahli ibadah, ibadah puasa terus misalkan, terus sholat terus, tapi keilmuannya biasa-biasa aja. Ya beda dengan orang yang ahli ilmu tapi ibadahnya ya biasa-biasa aja. Misalkan bedanya ahli ilmu bukan ahli ilmu, tidur aja sama orang yang ahli ilmu itu jadi ibadah. Makan jadi ibadah. Tidur baca doa dulu. Baca doanya nggak cukup bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca al-ikhlas dulu 3 kali. Kalaupun misalkan tidurnya kebablasan gitu, kita sudah mengkhatamkan Al-Quran. Ya al-ikhlas 3 kali kan sama dengan menghatamkan Al-Quran. Terus baca ayat kursi dulu. Takut-takut ada yang tiba-tiba ngirim sihir gitu. Ayat kursi mencegah kita dari sihir. Baca istighfar dulu. Khawatir kita tadi masih melakukan dosa ketika tidur itu, ya alhamdulillah sudah diampuni oleh Allah. Kalaupun kebablasan tidurnya, kita sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa. Terus baca sholawat. Setidaknya 4 itu. Baca ayat kursi sekali, al-ikhlas 3 kali, istighfar 3 kali, dan sholawat 3 kali. Ingat Allah, ingat dosa, ingat Nabi, ingat Quran, semuanya. Jadi sebelum tidur, ya tidur kita beda sama tidurnya. Itu untuk membedakan tidur yang orang ahli ilmu dengan yang bukan ahli ilmu. Ada cerita hadis ibu-ibu di satu masjid, ada orang tidur sama orang sholat. Si setan dekatnya ke orang sholat, bukan ke orang tidur. Ditanya sama Nabi, loh kok kamu enggak ke orang yang tidur, yang jelas-jelas itu enggak lagi ibadah sebetulnya, sementara orang yang sholat itu jelas sekali lagi. Kata setannya, yaitu yang tidur itu orang ahli ilmu, sementara yang sholat, dia sholatnya enggak ahli, punya ilmu. Jadi makanya ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama itu untuk kita punya ilmu. Wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Baca itu enggak mesti baca tulisan gini. Mendengar, diserap jadi ilmu, ya bagian dari membaca. Membaca situasi, membaca kondisi, membaca tanda alam, itu juga membaca. Makanya tidak disebutkan baca apa di situ. Yang penting bacanya diawali, diiringi dengan menyebut nama Allah. Bismi rabbika. Enggak iqra isma rabbik, bukan. Tapi iqra bismi rabbik. Beda itu. Kalau iqra isma rabbik berarti bacalah nama Tuhanmu. Tapi iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi ada dengan, beda. Kalau iqra isma rabbik, yang dibaca itu nama Tuhan, kita wirid terus nantinya perintahnya. Tapi bukan itu. Apa? Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca apapun diawali dengan bismillah. Itu perintah.
Nah, ibadah amrotul ilmi. Kemudian kata Imam Ghazali, ibadah juga faidatul umri. Faidatul umri. Umur kita kalau mau berfaedah itu ya harus diisi dengan ibadah. Faidatul umri. Wa bihada, dan ini dijelaskan oleh Kiai Ihsan Jampes dari Kediri itu, annal umra al khali anil ibadati la yanalu faidatan wala naf'an balil khusrana. Umur yang sepi dari ibadah itu tidak akan mendapatkan faedah dan manfaat, bahkan justru orang tersebut yang umurnya sepi dari ibadah itu merugi. Jadi kita penting untuk beribadah walaupun nggak tahu ilmunya, walaupun nggak tahu maknanya. Nah, ini Al-Quran dan sholawat itu sesuatu yang dibaca kalaupun tidak ngerti maknanya tetap berpahala. Baca Quran ibu-ibu ngerti ya apa itu alhamdulillahirabbil alamin, mungkin itu tahu ya karena udah biasa. Tapi kalau udah di tengah gitu, kaf ha ya ain shad, apa kata-kata itu? Alif lam mim itu huruf-huruf apa gitu? Yasin toha, apa maknanya? Apalagi yang terus di tengahnya itu ada nggak ngerti maknanya? Ya nggak masalah, baca-baca aja dapat pahala tetap. Walaupun nggak paham, apalagi kalau paham. Makanya di Quran itu ada istilahnya, bacanya tuh 3. Ada tilawah, ada 2 yang ada tilawah, ada qiraah. Kita masih terbatas pada tilawah, hanya baca-baca aja, belum sampai qiraah yang mendalam sampai memahami maknanya. Tapi tidak masalah, daripada tidak baca, gitu. Daripada tidak baca. Salawat juga nggak ngerti artinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apalagi yang panjang-panjang yang seperti salawat nariyah gitu ya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi nuqad. Apa itu namanya, tanya artinya? Nggak masalah, baca aja, tetap berpahala. Enak sekali jadi umat Islam itu, banyak banget pahala yang sebetulnya nggak ngerti itu amalan apa. Tidak masalah, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, itu yang ibadah yang sebetulnya enteng banget. Apalagi baca sholawat sambil masak gitu. Ada satu cerita kiai saya, ibunya, jadi orang tua ini namanya Nyai Kariah. Beliau namanya Nyai Kariah. Nyai Kariah punya anak laki-laki 4, kiai besar semua. Kiai Abbas, kakek buyut istri, Kiai Anas, Kiai Ilyas, Kiai Akyas. Ini orang-orang yang pinter-pinter semua, ahli ibadah semua. Menjelang wafatnya Nyai Kariah itu anaknya ngumpul semua. Saya diceritakan oleh salah satu orang yang masih menemui Nyai Kariah itu. Apa kunci Nyai Kariah punya anak kok pinter-pinter semua, alim-alim semua, ahli ibadah semua? Itu bukan semata didikan bapaknya yang memang luar biasa pinter, bukan. Tapi ibunya ini setiap masak berasnya disolawat. Jadi ketika masak nih, ketika bersihin berasnya gitu, sambil baca sholawat, dipegang, dicuci berasnya sambil baca sholawat, terus aja. Kan bisa kayak gitu. Apa susahnya menyuci beras sambil baca sholawat? Kan bisa banget. Ini beras gitu ya. Terus kemudian masak sayur, sholawat aja di sholawat. Itu katanya kuncinya, anak-anaknya pinter semua.
Saya juga pernah mendampingi salah seorang kiai, itu yang sepanjang kaki melangkahnya, jadi setiap langkahan kakinya itu baca selawat. Jelek sallallahu alaihi wasallam, jelek sallallahu alaihi wasallam. Tiap jalan saya nemenin jalan tuh, setiap langkah kakinya pasti selawat. Bacanya sih bisik-bisik, tapi saya denger gitu. Itu penting banget. Lagi di jalan gitu saja. Apapun yang syukur-syukur baca Quran gitu, hafal gitu misalkan, baca aja. Itu bagian dari ibadah, menundukkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian ibadah juga wahasilul abidi al-aqwiya. Ibadah juga produk atau penghasilan apa yang dihasilkan oleh orang yang ahli ibadah yang kuat, tentu saja. Wa bidha'atul awliya'i, jualannya para wali, maksudnya di hadapannya Allah itu yang dijual itu ya ibadahnya itu. Wa tariqul atqiya, jalannya orang-orang yang bertakwa. Wa qismatul izzati, dan bagiannya dari orang-orang yang mulia. Wa maqsidu dzawil himmati wa syi'arul kiram, ibadah juga tujuan orang yang punya semangat. Ibadah juga slogan atau sesuatu yang dikampanyekan, yang penting gitu bagi orang-orang yang mulia. Wa hirfatul rijali wa ikhtiyaru ulil absari wa hiya sabilus sa'adah. Nah ini yang penting, wa hiya sabilus sa'adah. Jadi Islam datang itu di kitab Mabadi Fiqhiyah disebutkan li sa'adatil basyari fid dunya wal akhirah, li sa'adatil basyari fid darain, yang disebut seperti itu, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Cara bahagianya yaitu ibadah. Al-ibadah hiya sabilus sa'adah. Ibadah itu jalan kebahagiaan. Wa minhajul jannah, dan tangga menuju surga. Kalau enggak ibadah, ya mana mungkin kita bisa bahagia, mana mungkin kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu merupakan penduduk asli surga. Ya kan? Nabi Adam itu pertama di surga. Tapi sebagai seorang nabi, beliau harus bersusah payah. Makanya turun ke dunia, ke bumi, untuk supaya itu bersusah payah dulu sebagai seorang nabi manusia. Nabi Muhammad juga dulu ditinggal ayah, ditinggal ibu, tinggal kakeknya, ditinggal pamannya, baru jadi nabi. Nah, ketika jadi nabi itu sebelumnya juga menggembala kambing, terus ngikut jualan sama pamannya, jualan barang dagangan pakaian gitu dulu. Nabi kecil itu sudah dididik seperti itu. Jadi dengan susah payah pengalaman nangon kambing, terus kemudian jualan, itu bagian dari ikhtiar Nabi. Nabi Adam juga dulu pas turun ke bumi dipisah sama Siti Hawa, kemudian ketemu di Arafah. Makanya orang-orang haji, kalau misalkan ibu-ibu kita semua bisa dapat kesempatan haji, amin, itu ke Arafah. Di Arafah itu ada tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa, bukit cinta itu, yang disebut cinta, pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, jadi oleh karena itu, mari ibu sekalian, kita semua beribadahlah, beribadah sebisa mungkin. Ibadah kita semua itu dilandasi dengan ilmu, tahu ilmunya. Sholat, tahu ilmu sholatnya,
baca sholawat tahu ilmu baca sholawatnya, terus puasa ya tahu mana yang wajib dilaksanakan, mana yang sunnah, mana yang nggak boleh dilakukan itu. Karena dengan seperti itu insya Allah ibadah kita lebih sempurna, lebih berterima, dan ibadah itu menundukkan diri. Jangan ibadah jadi bentuk kesombongan. Ini seringkali jadi apa ya? Jadi halangan bagi orang yang ahli ibadah. Kita misalkan ahli ibadah puasa terus, jadi kesombongannya saya sih puasa terus, nanti timbul seperti itu. Jangan sampai kita sholat jamaah terus, kadang-kadang timbul sombongnya, saya sih jamaah terus. Itu padahal makna ibadah sebetulnya untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Ya apalagi di hadapan manusia. Menundukkan diri. Jadi sering ibadah juga jadi apa istilahnya? Hati-hati ada ekses negatifnya, ada akibat negatifnya, itu kesombongannya itu. Banyak yang ahli ibadah akhirnya terjerumus seperti itu. Ada, mohon maaf, pembunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu semuanya matinya dibunuh. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Khalifah yang 4 itu 3 diantaranya matinya dibunuh. Paling enggak 2 diantaranya, Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali. Nah, pembunuh Sayyidina Ali itu orang yang siangnya puasa, malamnya sholat malam. Jadi ibadah kita belum tentu mengantarkan kita ke surga kalau tidak dibarengi dengan niat yang baik, pemahaman yang baik. Akhirnya itu Ibnu Muljam namanya. Ibnu Muljam itu siangnya puasa, malamnya sholat malam, hafal Quran juga. Tapi karena dia pemahamannya nggak baik terhadap Quran itu, menganggap Sayyidina Ali berhukum tidak pada hukum Allah, padahal Sayyidina Ali itu apa? Pintu dari kotaknya ilmu. Disebutkan dalam hadis Nabi mengucapkan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Pintunya aja alim seperti itu. Ada banyak pendeta datang, tanya satu persoalan, diminta untuk menjawab dengan 10 jawaban. Sok silakan, dan berhasil dijawab oleh Sayyidina Ali. Saking pintarnya Sayyidina Ali, dan jadi khalifah. Tapi ada orang yang membunuh gegara salah paham, padahal dia ibadahnya luar biasa. Makanya itu penting tadi, ahli ibadah juga penting untuk sebagai ahli ilmu juga. Karena itu mari kita beribadah dan tetap untuk belajar, mencari ilmu sebagai landasan ibadah kita supaya lebih sempurna. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah sebagai jalan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأوقات وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم وسلسل الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة
تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وسلامة وطهر وبلوغ المرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل وتقبل وارزقنا ما قرأناه من سورة الإخلاص وسورة المعوذتين وسورة الفاتحة وسورة البقرة وآيات الكرسي والتهليل والصلاة والتسبيح والتحميد هدية واصلة وبركة شاملة ورحمة نازلة قدر ذلك نودي إلى روح حبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع آبائه وأمهاته وجميع ذريته من إخواننا الأنبياء والمرسلين والأنبياء وأصحابنا قربة التابعين وتبع التابعين والمسلمين صوفة المحققين وجميع أولياء المشرق من المغرب آبائنا سلم وفر محواشي مزاج مذريتي وإلمتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعضهم مغفرا ولا تقبلنا بعضهم. اللهم اجعل ثواب ذلك في دار النار حجابا فكاكا سترا. اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وارفع عنهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا ولهم الجنة مع الآباء والبنين والبنات والبنات بهدية النفس والطمأنينة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم يا الله سلمنا والمسلمين سلمنا وإياهم المسلمين سلمنا وإياهم المسلمين آفة من عذاب الآخرة وفتنة وبلية وقبحة إنك على كل شيء قدير بالجبل. اللهم يا الله ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.